Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Besar harapan kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini, materi akan kita bahas mengenai tumbuhan sebagai kosmetik. Kita ketahui bahwa kosmetik ini merupakan suatu bahan yang dapat digunakan untuk mempercantik atau merawat diri. Secara definitif, kosmetik ini dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari kandungan bahan dan manfaat yang dihasilkan oleh pemakaian bahan tersebut terhadap penampilan dan kecantikan seseorang. Kita ketahui bahwa terutama kita sebagai kaum hawa ini sangat berdampingan sekali dengan kosmetik, di mana kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari ini tidak lepas daripada kosmetik. Baik itu kosmetik untuk kecantikan rambut, untuk penampilan wajah, kulit, kuku, seperti itu. Jadi kosmetik ini akan kita bahas. Ini suatu materi yang sangat baik sekali, materi yang sangat menarik sekali, terutama untuk kaum hawa, karena wanita, kaum hawa ini identik dengan sebuah penampilan dan kecantikan. Kemudian penggolongan kosmetik. Kosmetik ini dapat digolongkan, yaitu pertama itu adalah namanya kosmetik tradisional. Yang kedua adalah kosmetik modern. Kosmetik tradisional ini adalah kosmetik alamiah atau kosmetika asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan dan tanaman-tanaman sekitar kita. Jadi kosmetik tradisional, kosmetik dapat kita gunakan langsung, yang kita dapatkan secara alam, kita ambil langsung, apakah ada di perkarangan, apakah kita ambil langsung di halaman, bisa juga di jalan-jalan, di kebun. Nah, secara intinya bahwa tumbuhan yang kita gunakan ini mengandung zat yang dapat menambah penampilan atau kecantikan. Bisa contoh kita menggunakan seledri untuk rambut. Seledri itu sehingga rambut kita lebih subur, kemudian nggak cepat rontok. Kemudian kita menggunakan buah-buahan biasanya untuk wanita-wanita dengan menggunakan masker, masker alpukat, masker wortel, masker tomat, terutama yang tergantung daripada jenis kulitnya. Contohnya untuk jenis kulit yang berminyak dan berjerawat biasanya menggunakan masker tomat. Untuk kulit yang rada kering biasanya berminyak juga bisa menggunakan timun, seperti itu. Jadi intinya kita penggunaan kosmetik ini juga kita harus tahu bagaimana karakteristik daripada kulit atau bagian-bagian yang akan kita percantik untuk meningkatkan penampilan kita. Jadi contohnya tadi kulit normal, kulit kering, kemudian kulit berminyak. Nah, itu penggunaan kosmetiknya juga bisa dilihat, misalnya untuk kulit yang berminyak bisa menggunakan lemon karena yang mengandung asamnya yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian kulit kering bisa menggunakan wortel, misal seperti itu, yang banyak mengandung air, seperti itu. Jadi tanaman-tanaman atau sayur-sayuran dapat digunakan dalam kondisi segar atau bisa juga kita keringkan, Misalnya daun-daunan seperti rumput urang-aring itu bisa digunakan ke rambut, tapi boleh kita keringkan lebih dahulu, dikeringkan lebih dahulu supaya lebih tahan pada saat kita gunakan, kita nggak langsung ngambil sudah tersedia. Di mana kosmetik tradisional adalah kosmetik yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari alam dan diolah secara tradisional. Kita ambil dari alam, kemudian kita olah sendiri secara tradisional, tidak membutuhkan tenaga-tenaga ahli, tidak membutuhkan teknologi yang canggih, tidak membutuhkan pabrik. Nah, itulah yang dinamakan kosmetik tradisional. Berasal dari alam dan dikelola, digunakan, diolah secara tradisional. Contohnya tadi kamu menggunakan masker bengkuang, menggunakan masker tomat, menggunakan masker wortel, atau menggunakan masker alpukat. Alpukat itu bisa digunakan sebagai masker, bisa juga digunakan untuk rambut. Kemudian penggolongannya adalah namanya kosmetik modern. Nah, kosmetik modern ini adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik. Nah, dengan kajian laboratorium, di mana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetik tersebut agar kosmetik ini tahan lama dan lebih awet dan tidak cepat rusak.
Jadi kita ketahui bahwa kosmetik modern adalah kosmetik yang kamu dapatkan di toko-toko atau sudah dikemas secara instan, tinggal kamu gunakan langsung. Nah, jadi dia sudah melalui suatu proses kajian-kajian laboratoriumnya, setelah diketahui kandungan-kandungan senyawanya, kemudian sudah terdeteksi kandungan senyawa ini untuk kulit yang sejenis seperti apa, tipe kulit seperti apa. Jadi ini udah bisa dikaji secara analisis laboratorium, kemudian formula-formula di dalamnya sudah diketahui, tinggal kita secara cerdas, secara selektif memilih. Jangan salah dalam penggunaan. Kalau jenis kulit kita kering, bahan kosmetik ya yang kita gunakan seperti apa. Kalau jenis kulit kita berminyak, kosmetiknya seperti apa. Kalau jenis kulit kita berjerawat ya normal atau seperti apa, jenis kosmetik kita gunakan apa. Tetapi terutama untuk kosmetik modern ini harus lebih selektif lagi. Harus kita ketahui adanya BB foamnya ya, diproduksi oleh apa, kandungan-kandungan senyawa di dalamnya seperti apa. Karena ini berhubungan dengan tingkat alerginya ya, efeknya daripada kosmetik modern. Sedangkan kosmetik tradisional efek itu lebih ringan ya, walaupun ya hasilnya pun tidak secepat yang kita menggunakan modern ya, karena dia lebih alami sehingga prosesnya itu lebih lama. Kemudian efek negatifnya juga lebih sedikit. Beda dengan kosmetik modern. Kalau kosmetik modern harus karena ada kajian laboratoriumnya, karena sudah dikaji, kemudian di dalamnya ada formula-formula campuran yang bisa jadi bahwa formula-formula zat kimia yang dicampurkan itu yang dapat menyebabkan alergi pada kulit kita. Jadi ini lebih selektif lagi karena pertama ya dia memiliki efek yang lebih kuat yang berhubungan dengan konsentrasi dan kandungan zat di dalamnya. Yang kedua, penggunaan kosmetik tradisional ini tingkat alerginya. Nah, yang ketiga, ada beberapa zat kimia yang dicampurkan ke dalam kosmetik itu sebagai formula pelengkapnya yang dapat menyebabkan efek-efek alergi lainnya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk kosmetik tradisional, kandungan bahan kimianya, kemudian balai foamnya, jangan sampai ada zat-zat kimia yang berbahaya ya, yang dapat merusak ya jaringan kulit atau merusak elektrisitas kulit atau kolagen daripada kulit, sehingga ini berpengaruh buruk terhadap kulit kita itu. Tetapi biasanya dia memiliki kelebihan yang pertama, tidak ribet, simple, praktis, sudah diketahui kandungan zat kimianya ya, kemudian efeknya lebih cepat ya, reaksi daripada kosmetik tersebut lebih cepat. Itu keuntungan. Sedangkan keuntungan tradisional tadi lebih ribet, lebih rumit ya. Kemudian kita ketahui bahwa kandungan formula daripada bahan daripada buah atau sayur itu secara analisis laboratorium. Jadi kita tahu aja, mengandung vitamin ini, cocoknya untuk ini. Nah, karena secara tradisional kemudian diolah secara tradisional ya, dengan takaran-takaran yang tidak terdeteksi secara benar. Sedangkan kosmetik tradisional sudah ada takarannya, penggunaannya berapa gram, menggunakan air atau tambahan-tambahan lainnya dalam kita mengaplikasikannya ke kulit atau ke wajah. Kemudian kegunaan atau fungsi ya daripada kosmetik ini. Pembagian yang dipakai di bagian kosmetologi ilmiah penyakit kulit dan kelamin berdasarkan kegunaan dan cara bekerjanya. Kosmetik ini dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi kegunaan dan fungsi ya secara kosmetologi ya. Jadi ada berbagai kelompok. Yang pertama, kosmetik pemelihara dan perawatan kulit. Jadi kalau kita ingin merawat kulit ya, untuk memelihara kulit, perawatan ini yang terdiri biasanya pembersih. Ya, pembersih wajah ini penting sekali karena pertama kita menggunakan kosmetik, kemudian kita sudah terkontaminasi, terpapar udara, debu ya, atau kotoran-kotoran lain, sehingga kulit kita, pori-pori di kulit kita akan mengalami penumpukan. Nah, penumpukan akumulasi ini akan menyebabkan terjadinya perkembangan bakteri yang menyebabkan itu tadi bisa gatal, alergi ataupun berjerawat.
itu pembersih. Yang kedua, pelembab. Pelembab ini penting terutama untuk jenis-jenis yang kering. Jenis-jenis kulit yang kering ini penting sekali sebagai pelembab. Itu pertama karena pelembab ini mengandung minyak ya untuk memprotek, untuk melindungi kulit-kulit dari yang pertama kekeringan, kekurangan airnya, kekeringan atau cahaya ya. Nah, kemudian pelembab ini terutama untuk orang ya yang melakukan aktivitas di dalam ruangan dan menggunakan AC. Biasanya kelembapan kulitnya itu akan terganggu, kulit akan lebih kering. Jadi sangat dianjurkan sekali menggunakan pelembab, baik untuk wajah maupun untuk body atau tubuh ya. Kedua, pelindung. Pelindung ini adalah proteksi yang sangat dibutuhkan terutama ya untuk cahaya matahari. Kita kenal dengan sunblock, sun cream ya, seperti itu. Jadi kita ketahui bahwa efek cahaya matahari ini ya sangat kuat sekali ya, terutama apabila kita terpapar lebih daripada 15 menit. Jadi perlu sekali terutama pada usia-usia di atas 30 ke atas, sedangkan kolagen di dalam kulit kita itu udah sangat berkurang ya, sehingga pelindung kita untuk lapisan atas kulit itu sudah berkurang, sehingga matahari untuk menembus kulit kita itu akan lebih cepat. Jadi dengan cara memproteknya dengan pemberian sunblock atau sun cream ya. Kemudian penipis ini ya kita kenal dengan filling ya, untuk merontokkan, membersihkan kulit ya. Ini pembersihan setiap hari. Pelembab ini melembabkan jangan sampai kekeringan. Pelindung ini melindungi kulit kita dari terutama paparan cahaya, paparan matahari. Kalau penipis ini adalah filling. Filling ini untuk menghilangkan kulit-kulit tanduk atau untuk menghilangkan kotor-kotoran yang melekat, yang lama ya, yang terakumulasi atau sel-sel yang mati dengan cara penipis ya. Penipis ini dengan menggunakan filling untuk menghilangkan sel-sel tanduk sehingga kulit kita akan lebih cerah ya. Karena pada saat kita akan terpapar ada waktu kita bersihnya kurang ya, terutama yang berminyak, kulit berminyak mudah sekali debu-debu itu menempel ya. Jadi usahakan melakukan treatment dengan menggunakan filling atau penipis. Ini juga tidak boleh digunakan untuk tiap hari. Ini digunakan biasanya dalam seminggu, itu tergantung aktivitas dan tergantung kondisi kulit kita ya. Bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian ada golongan kosmetik, yaitu kosmetik wangi-wangian. Nah, kosmetik wangi-wangian ini penting sekali ya. Kita akan ketahui bahwa kita memiliki kelenjar yang mengeluarkan, kelenjar ini akan menghasilkan bau-bau yang tidak sedap, terutama pada bagian-bagian tertentu seperti di bawah tekiak ya, kemudian di bawah leher, kemudian pada lipatan-lipatan. Ini biasanya karena kelembapannya tinggi ya pada daerah-daerah tersebut, sehingga menghasilkan keringat yang dikeluarkan menghasilkan bau yang kurang sedap. Ini penting sekali wangi-wangian ya. Jadi seperti parfum atau body mist ya, atau juga hand body itu bisa juga ya, supaya itu menghasilkan wangi-wangian. Pertama membuat kulit kita menjadi segar ya. Bisa juga dalam wangi-wangian ini bisa tidak hanya parfum ya, parfum itu hanya pewangi, bisa juga dimasuk dalam wangian yang kita pilih, yaitu untuk body ya, sebagai hand body atau untuk rambut bisa juga menghasilkan wangi-wangian. Efeknya itu tadi untuk kesegaran ya. Kemudian ketiga adalah kosmetika rambut. Nah, ini rambut juga penting karena kita ketahui rambut kita ini kan ada kelenjar rambut ya, yang dapat menyebabkan kelembapan, sehingga apabila terganggu akan menyebabkan kerontokan ya itu. Kemudian akan merubah warna kulit kalau terlalu sering kena cahaya matahari. Kemudian terlalu sering juga ditutup ya, sehingga tidak keluar ya, akan jadi kelembapan. Sehingga pertama rambut mudah sekali berubah, warnanya bisa berubah, kemudian terjadi kerontokan, bisa jadi adanya kotombe ya. Karena apa? Kotoran-kotoran di rambut itu kita ketahui ada kelenjar-kelenjar di rambut ini mengandung minyak,
minyak itu bisa menempel kotoran sehingga akan menghasilkan kotombe ya. Kemudian kosmetika kuku, untuk kecantikan kuku perlu sekali ya, kecantikan kuku supaya kuku bisa saja ya, supaya kukunya bersih, kemudian kukunya kuat atau keindahan. Sekarang banyak sekali, tergantung kebutuhan, tergantung profesi yang disandang seseorang. Kegunaan untuk kesehatan kulit. Nah, ini untuk kesehatan kulit ini penting sekali ya. Kosmetik yang kita gunakan adalah untuk kesehatan kulit ya. Ya, ini kalau kesehatan kulit ini berhubung tingkat kecerahan ya, hubungannya dengan kecerahan. Kecerahan atau kita kenal dengan glowing sekarang ini ya. Kemudian hubungan kecerahan ini hubungannya dengan kekusaman. Kalau dia kusam, perlu dilakukan perawatan kulit supaya cerah atau glowing. Kemudian perawatan kulit ini kesehatan. Nah, kesehatan ini berhubungan dengan yaitu faktor adanya bakteri, bisa jadi pertama oleh jerawat. Nah, jerawat ya. Kemudian kegunaan kesehatan kulit ini ada lagi supaya menghambat penuaan, kerutan atau menghambat penuaan, terutama yang usia sudah di atas 30, 40 gitu, itu perlu sekali perawatan untuk menghindar penuaan. Kita ketahui memang tua itu pasti, tapi bagaimana kita menunda proses penuaan atau mempertahankan kulit supaya tetap sehat. Jadi yang paling penting itu tadi kekusaman, kesehatan kulit, kemudian penuaan, berarti menghilangkan kerut-kerut di wajah ya. Ini biasa kecerahannya untuk kulit kusam, kesehatan ini biasanya para remaja, orang-orang dewasa yang mengalami masalah-masalah kulit ya. Kemudian penuaan, kecerahan ini berhubungan dengan kekusaman dan plek hitam. Plek hitam, kalau kecerahan ini kekusaman, kalau jerawat ini tadi ya, mengandung jerawat, kerusakan kulit ya. Kerusakan kulit yaitu bisa jadi pori-pori besar ya. Biasanya untuk jerawat ini jenis kulit yang berminyak. Kemudian jenis kulit kita ini ada untung, ada rugi, ada kelebihan dan kekurangan. Untuk jenis kulit yang berminyak biasanya dia lebih tingkat kerutannya, tingkat penuaannya itu lebih lambat. Tetapi itu masalahnya itu tadi, yaitu masalahnya terjadi pori-pori besar atau kerusakan pada kulit. Kalau penuaan ini cepatnya menua biasanya pada kulit kering. Kulit kering itu kurangnya minyak sehingga kurang penuaannya. Kemudian kegunaan untuk kesehatan dapat didefinisikan pembagian kosmetik. Jelas bahwa tujuan pemakaian kosmetik tadi adalah pemeliharaan, perawatan, penambahan daya tarik rias, menambah bau-bauan. Sebagai bagian dari tubuh, kulit mendapat porsi yang paling besar dari tujuan tersebut. Untuk kesehatan kulit, kegunaan kosmetik terutama terletak pada kemampuan perawatan dan pemeliharaannya. Jadi penting sekali bahwa untuk merawat kegunaan kesehatan kulit ini itu tadi, untuk merawatnya, menambahnya ya, pemeliharaan kulit supaya kulit sehat ya, kulit lebih menarik, kulit lebih bersih ya, kulit lebih terpelihara. Karena kulit selalu terpapar pada lingkungan luar yang penuh polusi. Di samping adanya kotoran dari tubuh sendiri yang keluar lewat alat-alat sekretariat atau lemak, keringat dan keratisasi. Kita ketahui tadi ya, ada kotor-kotoran yang keluar seperti lemak, keringat yang kita keluarkan. Contoh bahan-bahan dapat digunakan sebagai kosmetik tradisional untuk kesehatan kulit, yaitu seperti rumput laut, bawang putih, wortel, bunga-bunga, daun jempiring, temulawak, bengkuang seperti temugiri ya, jenggrohat ya, kenikir, teh hijau, mentimun, daun selada, kentang, minyak dan daun sereh.
alpukat ataupun seledri. Ini semua bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai kosmetik tradisional untuk kesehatan kulit ya. Untuk kesehatan kulit tadi kita ketahui rumput laut ya, kegunaannya itu karena banyak sekali mengandung vitamin E, jadi penting sekali untuk kesehatan kulit dan wajah ya. Kemudian bawang putih ini penting sekali karena mengandung senyawa-senyawa flavonoid. Nah, senyawa-senyawa flavonoid ini pada bawang putih ini penting sekali karena untuk misalkan kulit yang flek hitam, berjerawat. Nah, ini penting sekali kita menggunakan bawang putih ya. Kemudian wortel ada antioksidannya ya. Kemudian wortel ini ada vitamin-vitaminnya ya, terutama vitamin A untuk mencerahkan kulit ya. Kemudian bunga ini banyak sekali ya. Ada bunga mawar digunakan untuk sebagai toner, dimasukkan ke dalam air ya. Penggunaan secara toner supaya penyegaran ya. Banyak sekali bunga-bunga ini. Kemudian bunga-bunga ini juga untuk kesehatan kulit ini, bunga apa yang sering kita gunakan ini ya, bunga mawar untuk toner, seperti bunga melati ini juga tergolong untuk kosmetik tradisional kesehatan kulit ya. Bisa jadi sebagai bahan tambahan untuk menghasilkan aroma, bisa jadi ya, walaupun tidak digunakan langsung untuk kulit tapi bisa dijadikan sebagai aromanya. Daun cempiring, temulawak. Nah, temulawak ini bisa kita gunakan untuk wajah karena temulawak ini banyak mengandung senyawa yang sebagai seperti flavonoid juga ya, flavonoid. Nah, ini temulawak ini penting untuk biasanya untuk ini daya hambat bakteri ya. Daya hambat bakteri terutama wajah yang berjerawat. Bengkuang ini untuk wajah yang berminyak karena pada bengkuang ini ada vitamin B-nya yang dapat mencerahkan kulit ya. Kemudian temu giring itu sama ya. Temu giring itu, kemudian jungrohap, kenikir. Nah, kenikir ini seperti sejenis daun-daunan, ya. Biasa juga digunakan untuk lalap-lalapan bisa, untuk membuat teh juga bisa, karena ada kandungan senyawa-senyawanya yang baik untuk kesehatan kulit. Kemudian teh hijau itu bisa juga. Teh hijau ini untuk pencerah kulit itu bisa. Teh hijau untuk mencerah kulit, mentimun untuk kulit yang berminyak juga bisa ya. Daun selada, kentang ini untuk kulit yang berjerawat, minyak dan daun sirih bisa juga. Kemudian alpukat untuk kulit yang kering, untuk melembabkan. Untuk kulit yang kering dia melembabkan ya. Kemudian daun seledri. Nah, seledri ini penting juga karena daun seledri ini mengandung senyawa-senyawa yang dapat memberi vitamin untuk kesehatan kulit, kesehatan kulit dan rambut. Kegunaan untuk kosmetik wangi-wangian seperti daun sirih. Nah, daun sirih ini biasa kita gunakan sirih wangi ya, sirih wangi kita kenal. Sekarang alhamdulillah di Kota Lubuk Linggau ini memiliki potensi lokal, itu sirih wangi. Sirih wangi banyak sekali ini digunakan, sirih wangi ini terutama untuk sabun. Nah, untuk sabun bisa. Kemudian sirih wangi ini juga bisa untuk hand sanitizer. Kemudian sirih wangi ini dapat digunakan juga untuk karbol, bisa karbol ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk sabun cair, sabun cuci piring,
sabun cair, sabun cuci piring. Nah, serai wangi ini kenapa bisa digunakan? Ini pertama menghasilkan suatu aroma, ya, minyak sirihnya menghasilkan aroma yang khas seperti jeruk purut, ya. Kemudian di dalam memiliki kandungan senyawa fitokimianya seperti alkaloid, flavonoid, saponin, di mana kandungan-kandungan senyawa tersebut, ya, yang memiliki tingkat efektivitas daya hambat terhadap bakteri, ya, atau mikroba. Jadi kita gunakan untuk membunuh bakteri atau mikroba, terutama itu tadi bisa digunakan untuk sabun wangi, sabun mandi, kemudian untuk cuci tangan juga, terutama kondisi kita, ya, mengalami masa pandemi seperti ini, ya, yang kita sekarang hidup kita berdampingan dengan corona, ya, virus corona. Jadi ini penting sekali juga kita untuk mendeteksi, ya, atau mencegahnya supaya virus corona ini tidak menyebar dengan pertama tadi, salah satunya dengan penggunaan sabun hand sanitizer, penggunaan sabun yang memiliki daya hambat atau daya pemecahan bakteri protein pada virus tersebut. Dinding proteinnya akan pecah karena ada senyawa-senyawa tadi. Kemudian daun sirih ini penting juga, ya. Selain sebagai kegunaan sebagai kosmetik, wangi-wangian, juga nih sebagai kesehatan, ya. Kemarin kita gunakan daun sirih itu untuk sebagai obat tradisional pada saat mimisan, pada saat keputihan, itu sebagai obat. Tapi ini kalau daun sirih ini digunakan sebagai kosmetik atau wangi-wangian, bisa jadi ini kita gunakan sebagai pasta gigi, bisa pasta gigi, bisa. Kemudian sebagai cebok, ya, air cebok, ya, kalau kita gunakan, kita beli secara tradisional, bisa kamu kenal dengan namanya manjakani, manjakani atau risik itu. Kemudian kalau kita secara tradisional kita ambil misalnya 7 lembar atau 10 lembar, 11 lembar, kamu ambil, kamu rendam kasih air, kamu masakkan, kemudian ditambah air bersih lagi sebagai cebokan. Nah, ini penting sekali untuk obat-obat untuk kosmetik tradisional yang kamu gunakan apabila kamu mengalami suatu keputihan. Nah, itu penting sekali, ya. Tapi ini tidak boleh sering-sering digunakan karena kita ketahui bahwa pada daun sirih ini dia mengandung antiseptik. Antiseptik ini adalah membunuh bakteri. Sedangkan di dalam organ-organ vital kita, terutama perempuan, itu banyak sekali bakteri-bakteri yang menguntungkan yang dapat menghambat masuknya kotoran. Karena daerah tersebut adalah daerah yang lembab, sehingga apabila namanya daerah lembab, bakteri itu cepat sekali berkembang biak. Nah, akan masuk ke dalam alat-alat vital kita. Nah, dengan cara kita menggunakan sabun atau cebok dengan daun sirih ini, sehingga karena antiseptik bisa membunuh bakteri-bakteri jahat. Tapi jangan terlalu sering karena di dalam alat vital kita juga ada bakteri-bakteri yang menguntungkan, yang menjaga kelembapannya, yang bisa menghambat bakteri lain yang masuk, ya, bisa. Ini sebagai manjakani, ya, sabun bisa juga karena yang berhubungan dengan antiseptik. Ini bisa juga digunakan sebagai hand sanitizer, bisa digunakan sebagai sabun juga bisa, ya. Kemudian pasta gigi, sabun juga bisa. Tapi ini dia tidak terlalu mengeluarkan aroma, ya, daun sirih ini. Sedangkan kalau yang daun sirih wangi tadi, sirih wangi ini biasanya menggunakan sirih wangi, ya. Dia lebih menggunakan aroma, di samping dia memiliki senyawa fitokimia yang sebagai penghambat bakteri tadi, dia juga menghasilkan suatu aroma yang khas, yang wangi. Jadi sering sekali digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung atau yang mempengaruhi penciuman kita. Kemudian contoh-contoh bahan-bahan yang dapat digunakan untuk kosmetik tradisional rambut. Nah, seperti pepaya dan minyak kelapa. Nah, ini pepaya dan minyak kelapa. Yang kedua, daun seledri, daun lidah buaya. Ya, ini pepaya ini penting sekali ini, ya, karena ada senyawa vitaminnya.
atau senyawa antioksidannya untuk kecantikan rambut. Kecantikan dan vitamin rambut. Sedangkan minyak kelapa ini biasanya lebih kepada penampilan rambut. Karena minyak kelapa ini sebenarnya kita ini di Indonesia kita kadang lebih cenderung kita lebih percaya ya dengan minyak zaitun karena memiliki khasiat bla 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 baik sekali sebagai kolesterol apa seperti itu. Kadang kita nggak sadar bahwa minyak kelapa ini nggak ada bedanya dengan minyak zaitun. Tuhan itu menurunkan ya tumbuh-tumbuhan ya di dunia ini memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya minyak zaitun itu diturunkan di daerah-daerah Eropa, daerah-daerah Arab ya. Minyak zaitun dia memiliki kekhasan seperti ini, dia memiliki kandungan senyawa seperti ini. Nah, kita kadang lebih cenderung kita berpatokan kepada produk dari luar karena minyak zaitun seperti ini. Padahal ya, minyak kelapa yang kita miliki ini tidak jauh bedanya dengan kandungan senyawa yang ada pada minyak zaitun. Jadi yang kita kenal dengan virgin coconut oil ya. VCO ya. Virgin coconut oil ini biasanya itu dari minyak kelapa. Ini penting sekali untuk kesehatan juga, untuk kecantikan, menurut kolesterol. Ini sebagai obat tradisional bisa, sebagai kesehatan kecantikan juga bisa ya. Nah, ini penting sekali untuk penampilan rambut supaya rambut itu lebih lebat, warnanya lebih mengkilat, lebih glowing. Itu biasanya menggunakan minyak kelapa. Kemudian daun seleri ini untuk kesuburan rambut biasanya digunakan, ada senyawa di dalamnya supaya rambut itu supaya subur, tidak cepat rontok. Begitu juga dengan lidah buaya, sama dia menjaga kelembapan, kemudian rambut sehat dan lebat seperti itu. Nah, ini semua adalah potensi lokal yang ada. Ini semua adalah tanaman-tanaman tropis yang ada di sekeliling kita. Lidah buaya banyak sekali ya. Kemudian dia cepat sekali tumbuh, lidah buaya ini ya. Dia cepat tumbuh, cepat berkembang biak dan memiliki khasiat yang sangat banyak sekali. Daun seledri, semua orang pada kenal daun seledri. Selain sebagai tambahan untuk masakan, juga daun seledri memiliki manfaat yang sangat banyak sekali ya. Kalau untuk obat dia sebagai menurunkan kolesterol, menurunkan darah tinggi ya. Kemudian pepaya kita kenal dengan kates. Nah, kalau tempat kita bilang dengan kates ya. Sebagai buah-buahannya untuk kecantikan itu bisa juga ya. Sebagai untuk rambut tadi, untuk kecantikan bisa untuk pepaya ini bisa juga digunakan untuk masker. Nah, aja. Kegunaan untuk kuku ini bawang putih. Nah, bawang putih ini pertama untuk kukunya lebih kuat. Kukunya sehat. Karena kita ketahui ya, kandungan senyawa di dalamnya dapat menyehatkan, dapat menguatkan. Kemudian jeruk nipis ini antibakteri ya. Kita ketahui kuku ini di tangan ini aktivitas kita sangat banyak sekali, sehingga bakteri di pada tangan ini banyak sekali ya. Nah, kemudian ini membersihkan kuku karena kadar asamnya tinggi ya, sehingga kuku cepat sekali bersih ya dari kotoran-kotoran. Antibakteri juga membersihkan kuku, kemudian kuku bisa mengkilat. Kalau untuk belimbing ulu ini tidak bedanya, kegunaannya sama dengan jeruk nipis ya, karena antibakteri juga, membersihkan kuku juga, kemudian menguatkan kuku. Nah, ini semua kita kenal dan ada di sekeliling kita. Bawang putih, nggak mungkin semua orang rumah pasti ada bawang putih selagi dia masak. Jeruk nipis sering sekali kita gunakan, baik untuk minuman ya, baik untuk kita memasak, terutama untuk mengasamkan ikan. Berarti ini penting sekali untuk obat juga.
ada semua. Belimbing ulu ini ada beberapa aja tertentu. Ada yang suka, memang biasanya digunakan untuk sambal atau untuk apa. Nah, di samping itu dia memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan kuku. Nah, ya. Jadi ini semua kenal belimbing ulu ini, belimbing yang masam, belimbing sayur kita kenal. Tumbuhan dalam upacara adat dan ritual. Nah, tadi tumbuhan sebagai kosmetik, sedangkan ini adalah tumbuhan digunakan dalam upacara adat dan ritual. Jadi kalau kita melaksanakan ritual-ritual, terutama ya pada hari Minggu kemarin kita ketahui ya adalah hari Nyepi, khusus untuk agama-agama Hindu, terutama di Bali ya, itu mengadakan ritual-ritual untuk merayakan hari raya Nyepi. Nah, ini tidak lepas sekali ya. Tidak lepas dan sangat erat sekali dengan tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk upacara-upacara tersebut ya. Terutama untuk pembuatan kayak di Bengkulu ini ngaben ya. Nah, untuk upacara-upacara ngaben itu biasanya menggunakan ini. Kemudian untuk buat punjung-punjung apa seperti itu. Jadi bagian tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat tersebut diantaranya adalah biasa menggunakan buah, bunga, dan umbi. Nah, ada beberapa kegiatan itu dengan menyusun buah dan bunga. Ada yang untuk sebagai persembahan, ada yang digunakan untuk dia sebagai sembahyang ya, agama-agama Hindu tertentu. Kemudian ada untuk persajenan-persajenan. Kemudian umbi ini biasanya untuk nanti setelah acara ada perebutan umbi ya. Jadi setelah acara dibuat ada sajen-sajenan. Nah, sajenan-sajenan itu ada tanaman dari umbi-umbian. Nah, inilah diperebutkan sesama jemaah tadi ya. Sementara itu menurut Rahyuni ya menyebutkan bahwa bagian tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat itu ada menggunakan akar, batang, daun, buah, bunga, biji, umbi, dan pelepah. Ini biasanya digunakan contohnya misalnya pelepah daun pisang untuk membuat janur-janurnya, daun untuk hiasannya, buahnya juga untuk membuat persajenan, bunga, biji-bijian, umbi yang saya katakan tadi, kemudian batang yang digunakan. Ada juga menggunakan akar-akaran untuk menghasilkan bau-bauan ya. Berikut adalah beberapa manfaat tumbuhan yang digunakan pada beberapa upacara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat desa. Di antaranya misalnya upacara adat hajat laut. Nah, hajat laut ini kita memberi hajat atau memberi persajenan di laut. Biasanya kita gunakan, kamu bisa lihat pada saat 1 Muharram itu di Bengkulu. Biasanya membuat persajenan kemudian diletak di laut. Kemudian kamu juga bisa lihat yang pantai laut selatan itu di Jogja sering melakukan ritual-ritual ya. Kemudian hajat bumi. Nah, hajat bumi ini biasanya upacara yang kita gunakan ya mensyukuri atas rezeki yang ada yang dihasilkan daripada bumi. Biasanya itu kalau daerah Sumatera Utara itu kerja tahun. Kalau daerah kita ini lebih ke sedekah bumi. Nah, hajatan yang kita gunakan ya untuk sujud syukur kita atas rezeki yang kita dapatkan yang berasal dari bumi, seperti tumbuh-tumbuhan, panen padi, panen tanaman, kemudian dia dibuatlah acara adat sedekah bumi tadi dengan membuat janur, dengan merangkai-rangkai persajenan atau buah-buahan atau seperti apa hasil bumi tadi, kemudian dimakan bersama-sama. Kemudian upacara adat 4 bulan. 4 bulan ini biasanya itu berhubungan dengan kehamilan. Orang hamil sebenarnya bukan 4 bulan sih, 3 bulan. Tapi ini jarang sekali digunakan yang 4 bulan. Biasanya orang lebih cenderung ke 7 bulan. Biasanya itu juga menggunakan dimandi seperti 7 bulan kan, dimandi dengan menggunakan ritual-ritual. Orang yang hamil 7 bulan tadi dimandi dengan wangi-wangian, jeruk nipis, kemudian bunga 7 warna ya.
bunga-bunga 7 warna dimandi, kemudian dibuat jamur, kemudian ada jual-jualannya apa seperti apa, tergantung daerah tertentu, tergantung adat istiadat yang dimiliki suatu daerah atau keyakinan atau tradisi ya pada suatu daerah tersebut seperti apa. Kemudian adat pernikahan, yang juga adat pernikahan nih siram-siraman. Kalau kita di Sumatera Selatan ini lebih kenal dengan caca-cacapan. Nah, caca-cacapan ini juga menggunakan bunga-bunga. Biasanya menggunakan bunga-bunga 7 warna. Nah, dicacap ke kepala. Ke kepala ya, ke kepala pengantin. Nah, kepala pengantin dicacap. Kemudian orang tuanya, saudara-saudara atau seperti apa ya, bukti anak ini sudah memasuki masa berumah tangga. Nah, jadi seperti itu. Nah, acara-acara seperti ini ya biasa kan menggunakan ritual ini menggunakan tumbuh-tumbuhan ya, baik itu bunga-bungahan ya yang digunakan untuk ya tradisi ya pada daerah-daerah tersebut dalam memberikan persajenan. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini adalah tanaman sebagai kosmetik dan tanaman yang digunakan sebagai upacara adat. Jadi inti daripada pembelajaran kita untuk cantik, kita untuk sehat, untuk memiliki penampilan menarik tidak harus mahal. Ya. Bisa kita menggunakan, bisa kita memanfaatkan ya hasil alam atau tumbuhan yang ada di sekitar kita ya yang dapat kita gunakan untuk menambah kecantikan, menambah kesehatan dan membuat kita lebih menarik. Tetapi dengan satu kajian bahwa kita harus tahu dulu ya. Yang pertama, kandungan yang ada pada tumbuhan tersebut, kegunaannya dalam tumbuhan tersebut, kemudian untuk mengaplikasikannya kepada tubuh, badan atau kulit kita harus kita kaji juga tipe dan jenisnya. Jadi sebelum kita gunakan kita harus lebih selektif ya dalam penggunaan tersebut, terutama kandungan yang ada dan bagaimana mengaplikasikannya ya, kemudian kegunaannya itu lebih kita pahami sebelum kita menggunakan tumbuhan-tumbuhan sebagai obat tradisional. Karena tanpa kita sadari tumbuhan-tumbuhan ini juga memiliki efek samping, walaupun efek sampingnya lebih ringan daripada obat-obat modern atau kosmetik-kosmetik modern yang kita gunakan ya. Jadi seperti itu. Jangan khawatir ya, kita nggak harus memiliki uang yang banyak ya kita untuk dapat cantik dan menarik. Dengan satu syarat, memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita dengan cara mengetahui, menganalisa kandungannya, cara mengaplikasinya, kegunaannya dan karakteristik daripada jenis kulit yang akan kita aplikasikan. Kemudian ini untuk tanaman untuk kosmetik tradisional ini memiliki kelemahan itu tadi lebih ribet. Kemudian tidak tahan lama, sudah digunakan langsung dipakai. Tidak bisa digunakan untuk besok dan besok atau disimpan. Tapi untuk apabila kita gunakan untuk disimpan, kita membutuhkan treatment yang lain sehingga lebih tahan. Ada treatmentnya, misalnya dimasuk dalam kulkas, dibekukan, bisa jadi untuk menghambat perkembangan bakteri busuk tadi. Ya, itu lebih ribet. Kemudian efek sampingnya lebih rendah, cuman kemampuan ya respon daripada tumbuhan tersebut itu lebih lambat. Kita akan lebih bersabar karena efeknya tadi itu lebih ringan, maka responnya juga atau hasilnya juga akan lebih lambat. Nah, itu kebalikan dengan tumbuhan yang tradisional tadi, ya tumbuhan modern tadi. Ya, kosmetik modern tadi itu karena dia sudah dikaji ya secara laboratorium kandungannya, itu yang memiliki kelebihan itu tidak ribet.
kemudian sudah mengetahui kandungannya secara real karena hasil analisis laboratorium, ya, lebih gampang, lebih mudah, tidak ribet. Tetapi itu tadi dia memiliki kelemahan, yaitu alergi, tingkat alerginya, ya. Itu yang kemudian dia memiliki kelemahan itu tadi, pertama mahal, ya. Mahal, kelemahan alerginya, ya. Kemudian ini dia kita harus lebih cerdas, lebih jeli, ya. Karena efeknya itu lebih tinggi. Dengan efeknya itu lebih tinggi, ya, sehingga respon atau keberhasilan daripada tumbuhan tersebut atau kosmetik tersebut lebih cepat. Hanya itu. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampunannya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan, ya. Kita bahas, kita diskusikan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.